صل وسلم على سيدنا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, para hadirin hadirat, para hadirin hadirat saya hadir nang malam kak dinta nang malam mangken wabil khusus dak kesalaran si muljah al mukarram Kiai Mahrus bin Kiai Haji Abdul Malik kecukanan dak kesetajana para pengurus Iksat saya hadir nang malam kak dinta sesangat batan kau lamul jaaki. Hadirin wal hadirat, ngerek sepaling utama kalau setaja moci sokor da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Seampun apa ringi kesempatan kesehatan saya kena kau setaja bisa hadir dalam pertemuan alumnian. Kecukanan salawat dan salam ya terakin ada ajunan epon Sayyidina Muhammad. Seampun berjuang ngorbanaki untuk Islam dapat dak ke ummatah dan kecukanan dak ke para keluarga sareng para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Seampun setia untuk adampingin Sayyidina Muhammad dalam ajuan agama Islam. Hadirin wal hadirat, mungkin kalau cuma akan nyampaikan singkat saos. Cak aslinya tak patah siapkan serahkan teh kakak, bulan kakak debuna tak patah saya abad nanti pagonakan teh. Ti mungkin singkat saos. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah ngereng niat pebaruin setiap kaulah hadir setajah dalam pertemuan alumnian hadirin. Nah niat apa anyar boleh, niat apa anyar boleh, bagus niat boleh. Saya pertama tak lain kan nyambungah apa ngelap berokah dak kepada rukuru kalau nyambung lebur cinta dak kepada rukuru. Saya kata tidak punya Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihi syafa'ah. Kita pun Imam Syafi'i kat contoh ampun masyhur ban mantar muka sebab kau lah hadir nang kat dentoh deng acara alumnian teti sebab kau lu setaja paki ia kuasan tenen sareng para masyayikh muassis nang pondok Ceranguan. Hadirin wal hadirat, seperlai kau ningin alhamdulillah wa syukrillah kalau setaja sareng Gusti Allah ki kau ingin lebur senang cinta ada ke pertemuan untuk hadir agati pertemuan agati kak dinta. Alhamdulillah, terutama nyambung dak ke para guru, nyambung lebur dak ke para ulama, lebur dak ke para salihin, selebur kella tak kira sia-sia. Secinta dak ke para ulama, cinta ke para orang alim ni kecintanya yattasil ila Allah, yattasil ila Allah, nyambung dak kajunan epon Gusti Allah tak kira rogi. Setajana cinta, setajana keleburan, seta hubungan sareng Gusti Allah ni bakal tak ada. Kullu man 'alaiha fa'al. Bakal ancur kapi. Tapi cinta sia hubungan kelebihan cinta sareng ajunan epon Gusti Allah tak kira ancur, tak kira bakun abadi, ben tak kira rogi. Makanya dibagi ussisa hadzal din bil mahabbah. Bangun agama mereka kalaban cinta, kalaban kesenangan, kalaban rasa cinta. Jadi salah mun angkep na orang luar bahwa agama Islam kadin to keras, ketat salah. Ussisa hadzal din bil mahabbah. Agama Islam bangun kalaban dasar cinta, mahabbah, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bangun agama kadin to kalaban berdasarkan cinta. Makanya perlu kau ingin perlu perhati aki Begereng orang
seagar tuan nak potoh sehingga dalam adidik atau dalam masang benih-benih cinta ya ten nak potoh perlu mas tetiaki karena tabun gajeng Nabi la tabu aki addibu auladakum ala thalathi khisal addibu napa addibu jadi tabun gajeng Nabi addibu napa addibu pada adidik tabun ulama ana apa gajeng Nabi minta adabu alimu tapi adabu addibu addibu auladakum ala thalathi khisal addibu kak dinto ngajarin sambil neken artinya lakaran paksa ajarin secara paksa mun alimu cukup beri toto hariah dayah cukup ken mun addibu paksa aki artinya didi ongkuan ana nembanda atas telok perkara sepertama apa hubbu nabiyikum ajarin cinta adakah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 2 cinta hubbu ali baitihi cinta ada keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Terakhir qiraatul Quran baru ajarin maca Quran. Lah ada maca Quran mi sebab nomor 3 karena tabun ulama ketika orang macah tanpa tahu saya rasa ngiba Al-Quran ni cuma akan maca nak terpaksa. Tapi mula kenal ke sengiba Islam saya kena aten nak timbul kenal saya rasa Sayyidina Muhammad. Makanya dia buat sareng Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an law anna ashab Zulaikha ra'ayna jabinahu la asarna taqti'al qulubi 'ala al-aidi. Saking genteng Gusti Kanjeng Nabi. Tabun Sayyidatuna Aisyah cak saking ashab Zulaikha saya ceritake dalam Al-Qur'an semenokal tanah karena nengalen kegentengna Nabi Yusuf alaihi salam arjak saking nengalen kegentengna Gusti Kanjeng Nabi maka stokil tanah kan ketada napa nah lebih sangat saken aten seakan tersayat-sayat tabun ketika nengalen kegentengna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La azarna taqti'al qulubi 'alal aidi tabun. Saken ate lebih sakit dari cuma akan tak benih cuma akan tanang saya tokil tapi ate na ikil tokil. Makanya sanapa banyak sahabat ketika Gusti Kanjeng Nabi wafat berdoa doa ada Gusti Allah minta mati karena tak terus dia selestarin Gusti Kanjeng Nabi wafat. Berdoa doa ke Gusti Allah terus apa buta karena tak terus ninggal orang yang selestarin Gusti Kanjeng Nabi wafat. Sayyidina Bilal bin Rabah insyaallah mak ceritanya masyhur ampun. Ketika wafat Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Bilal tanda adzan. Kenapa? Karena setiap kali adzan mengingat atau enggak ke masa-masa waktu kibadahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Bilal tak bisa ketika ada tak bisa ada tak selalu terbayang. Makanya cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kemana Nabi nenggal dalam sejarah Gusti Kanjeng Nabi dalam sirah Gusti Kanjeng Nabi tak pernah tak ada Gusti Kanjeng Nabi situ tempat kecuali pada Sayyidina Abu Bakar. Sampai cerita Sayyidina Abu Bakar amid dak Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah abdina pelai mana cuma untuk ada kena ter pelala cek lapar seharian dah ter ya mulai ketika ada pada kata lemak ngangka suapan nasi dak ka lesan ini tak bisa langsung ngabali dak Kanjeng Nabi dia cepat sengakan tak bisa kalau ketika aceling ngangka nasi untuk memasuk ke lesan tak bisa terbayang selera ajunan ya Rasulullah. Saya kena untuk apa yang saya dalam semenit sedetik bagi sahabat tak bisa dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bangun rasa cinta dari Gusti Kanjeng Nabi. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni. Tabun ulama fattabi orang tabi ngorok ni kemun oning dak kecaran. Makanya perlu ilmu. Tapi Islam atau agama Islam tak cukup cuma kan ngaku aban Islam tanpa dasarin ilmu. Sepah oning tapi orang norok kan berarti oning. Senora Kanjeng Nabi dak nama mun tahu. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam bicara Kanjeng Nabi usolli kama pakana salat akati para sahabat ninggalin Kanjeng Nabi salat. Lah ni kepon hudud tentuan-tentuan sampun tentuan kisaran Gusti Allah. Jadi saya perlu perhatian kiki uruh sehingga tabun Kanjeng Nabi adibu auladakum salasa khisal.
ala salasi khisal. Sehingga anan bande didik telok perkara ya jaga sahabat cinta nak kelak dak ke Gusti Kanjeng Nabi, dak ke keluarga nak Gusti Kanjeng Nabi baru ajarin Al-Quran. Sehingga ketika anak kenal ke orang yang nyambi Quran, serah orang yang nyambi Quran, maka macam nak kelaban istiaq, kelaban mustaq, kelaban cinta, kelaban seneng. Lepas tinggal ketika orang macam novel macam tak ikhlas, sejam 2 jam tak ikhlas. Makanya Beku rutimi ni cerita aki. Bak makgula, bak masuk akal para aulia dalam semalam dari awal malam sampai akhir malam tak buang-buang sujud, asolat ibadah ke Gusti Allah masuk akal. Lepas ada orang makin main HP, main game dalam semalam tak ikhrasan ataupun sopu. Saking seru, lah para aulia dalam keseruan dalam ibadah apa ada? Tak ikhras. Saking ngarasa nikmat dalam ibadah. Nikah para aulia usah ni. Jadi saya pertama adibu ala dalam mahabbah, maka akan berarti ussisa hadzal din bil mahabbah. Kan makin sebanyak keleroh nyabak cinta ke orang-orang yang tak kenal Islam. Nyabak cinta dak ke orang-orang saya belum tentu agama mana tak temu agama mana. Nyabak cinta dak ke orang-orang saya tak bener agama mana. Bahkan luar agama. Sehingga tengah bani pasoro baci orang kafir. Bani pasoro baci napa kula harus baci orang kafir. Napa kula harus amusain ke orang kafir entan? Karena Islam tak pernah mengajarkan itu. Ngajarin cinta. Ngajarin cinta. Bahkan debun ulama orang kafir ni kan andi hak ke orang muslim. Orang kafir andi hak ke orang muslim. Hak kenapa? Pertama ada pun ulama kada toh hak orang muslim mendapat ajaran orang Islam mendapat ajaran agama Islam ke orang kafir. Yani adakwa ke orang kafir. Adakwa dak ke orang kafir. Nomor 2 doa ki mantar oleh hidayah. Makanya kan datang waktu cerita aki ketika aku Kanjeng Nabi dan sarenan ibabana saya anu Ka'bah Mekah datang sahabat entar ke Kanjeng Nabi. Ala tad'u Allah alaihim ya Rasulullah ala tad'u Allah alaihim ya Rasulullah ana apa aja minta nyuon ke Gusti Allah orang kafir ni kalau turunin bala kapi pemati orang kafir senyakin ajunan orang kafir saya anu langsung na Kanjeng Nabi ketika merang tabun sahabat kala bungoy dalam keadaan duka. Ada apakah kita tahu kaum sebelum kaki di Lombok sebelum kita kaum Muhammad kaum daripada Nabi sebelum sampai mempertahankan imam sampai berdesa bela tadi 2 paten ben semacam tapi mereka sabar. Bal antum qaumun mustajilun. Kakir kaum si keburu. Setero instan terokan dalam sekejap mare tak terlalu ribet. Tak terus sedangkan agama butuh perjuangan. Jadi jangan kuru beni dalam artian abah tak cinta ke orang kafir tapi pah beci salah. Bahkan mun pah beci ke adzata cung salah. Berarti beci ke ciptaan Gusti Allah. Abah soro beci ke orang kafir beci dalam agidana. Jadi seandainya orang kafir masuk Islam tak cak beci. Mun mungkin pah beci ke adzata. Ke orang yang salah. Jadi ussisa hadzal din bil mahabbah. Baik. Jadi tidak napa untuk pergaulan sareng orang kafir pa oleh tetangkan Kanjeng Nabi Yahudi, tetangkan Kanjeng Nabi Nasara. Bahkan Kanjeng Nabi sebelum wafat sempat mengikuti yakni kelampi perang ada ke orang Yahudi. Bani bah teboki ketika saya kacau mak sembah anu najis. Bani dak ni ke maksud. Tapi beda hudud batasan seperlu jaga sareng orang Islam. Napa pertama ada buna ulama seperlu jaga sehingga mun badah orang kafir, orang non muslim siapa apa hari merendahkan Islam napa pakon sengkein jabar. Ada dalam Al-Qur'an qad nazzala alaikumul kitaba fi qad nazzala alaikumul kitaba nah fi qad walhasil dalam
Ayat kak dentoh Gusti Allah ada bu ketika ada orang kafir menghinakan menghinakan ayat-ayat Gusti Allah, tak iman dak ke ayat-ayat Gusti Allah, fala taqudu hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Tabuna. Jadi tabun ulama la taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jadi mun bada orang kafir ketika menjelek-jelekkan Islam, tabun ulama surah singkain jak barengan. Jak barengan. Dalam artian apa? Tanpa aki kecemburu namban. Jak cuma ken ngirsengiran. Jak cuma ken kapan agama Islam agama na cace ben orang kafir cuma ken ngirsengiran neng. Lamun ban ki toju ki neng ki nerema apa saya katabu innakum idan misluhu. Jadi pada Gusti Allah pada aki pada ban kapi dalam kecubaan berarti pada tidak secara langsung abak coba ke Islam. Kini kah dalam artian orang ini kah harus bangga ke agama nah artinya namun agama esaken jak neng harus kuat Islam. Yakin dalam artian benipah dengan cara keras dengan kalaban hikmah. Ajarin sebenarnya misalnya di kancah kafir abak coba ke Islam balai ajak kalaban hikmah. Ajak kalaban kasih sayang belain Islam mun kita ada mampu sing kencak jak taju. Jadi ini kasih terpenting sehingga jaga mungkin pen misalnya andi kancah kelakuan tempat kerja nah atau tetangga dan semacam orang kafir fadol ada ngereng napa ngereng bahkan contoh kisah ulama mun beda orang kafir atau tetangken atau kancana misalnya mereka menjelek-jelekkan Islam sehingga sengkain sebagai tanda bandre andi ghiro kecemburuan ke agama. Lepadane contoh kisah guru timin padana ada ya padana orang acual tuku andi tuku dalam tuku ria acual bareng se mudar se abahayain se abahayain abak tahu cak tuku ni kacual se bahayain. Saya kena abak siaran ke tangke. Saya ngak cak dia meleh karena dinare beda perang saya abahin kena anak cak meleh. Karena beda perang saya abahin merecon misal atau semacam. Saya ngak cak bagi dia meleh. Saya kena tuku kena bangkrut. Mau tak mau harus ada perang saya abahin. Kente perang saya lain. Artinya mengatakan abak tak teremah dalam gacak pah cuma kan nengir sengkiran ketika agama nah dilecehkan cuma beni dengan cara sesalah beni kelaban cara acuba ke orang apesuan salah karena Islam tak pernah ngajarin apesuan. Islam tak pernah ngajarin acuba aki orang lain bahkan sejelas-jelas mur lemati kafir sejelas-jelas jamin neraka Gusti Allah tak nyebutnya mana tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab nah penyebut Gusti Allah ada kenyaman bani Abu Lahab bani nyaman nikah mengajarkan kita baca kah kota bani baca kah adzada paham lagi jadi montoro kuat ada Islam acan keruk kuat lagi persaudaraan nah kecintaan sesama Islam sehingga Islam mulai lambat tak kenal kalaban benyan pengikut. Islam mulai lambat menang benih karena menang jumlah tapi karena taat ngereng ke agama Gusti Allah. Madabi neng kalian dak kesejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng kalian peperangan Islam ni kelajum lah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, bensu terus perang Hunain termasuk banyak orang Islam itu. Perang Hunain banyak. Perang Khandaq, perang Hamra Sauda, bensu terus dari banyak perang aku Kanjeng Nabi Islam ni kesebut ni. Tapi karena sami'na wa ata'na ada ke Sayyidina Muhammad tertinggal oleh kemenangan. Maka ni cerita aki Islam riah montrolang kengah maka senga jaga to ada ke Gusti
Gusti Allah. Munlah orang Islam mulai jauh dari Gusti Allah, maka cak Arab Islam bakal kuat. Bakal kuat. Jadi harus kuat. Makanya cerita aki. Gubernur besar waktu kepemimpinnya atau kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ngirim surat ke Sayyidina Umar. Ngirim surat ngebala. Nika pertolong Gusti Allah nika lambat nika ana apa? Kula niku ampun ajua nggak perang kita memberi kemenangan sareng Gusti Allah. Akhirnya Sayyidina Umar ngirim surat. Coba teku boleh dari tentara nakake jadi apa dari sunnah Gusti Kanjeng Nabi setai kelaku. Ketika dia oh ternyata situ. Napa? Siwa. Tak siwa. Akhirnya gubernur Mesir wajib pakai tentaran ke pihak siwa ke. Lah sebab kadin tu menang merangin orang kafir. Berarti munturong lihat kemenangan dari Gusti Allah, maka akidahnya bagus, kuat. Hubungan sesama Islam bagus, jangan sampai pada perpecahan. Harus saling berkuat situng sama lain. Jadi makanya tabun ulama orang Islam orang kafir tak kira pernah menang ke orang Islam selama-lamanya. Paham? Selama-lamanya. Lah ada apa yang ada perang Uhud? Orang kafir kalah, orang Islam kalah. Yang ada perang dari sebagian perang Gusti Kanjeng Nabi, ceritaki bahwa orang Islam kalah. Sehingga tabun ulama Islam tak pernah Gusti Allah tak pernah apareng kemenangan ke orang kafir. Kasa dabunah walil kafirin nasib. Kocak nasib. Bagian bani tapi mun orang Islam bi Gusti Allah inna fatahna beri fatah inna fatahna laka fatham mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath. Beri fathun. Fathun artinya kemenangan, kebukaan dari Gusti Allah. Tapi ketika orang kafir semenang walil kafirin nasib, tak pakai fathun tapi pakai nasib. Kenapa? Karena mana binengelin sejarah ada bun ulama orang Islam sekala cuma gara-gara situ. Ingkar dak keperintahan Gusti Allah. Perang Uhud, kenapa orang Islam ni kalah? Karena ingkar seket tentara pemanah sebe di atas gunung sekejeng Nabi Adabu menang kalah Islam cengak cek turun di atas gunung. Ternyata inilah orang Islam menang perang Uhud turun karena ingkar dak keperintahan Gusti Kanjeng Nabi. Jadi dabun ulama Islam Gusti Allah tak kira pernah abri kemenangan karena cincin Gusti Allah la yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tak kira beri jana, tak kira selama-lamanya. Karena reng Islam tibi ingkar da agama mana, tak torok ke agama mana, maka dentek kekalaan. Dentek kekalaan. Sehingga Islam bani menang karena banyak pengikut, tapi menang karena kuat agama kuat, persaudaraan kuat. Dan ketika makanya yang di Indonesia makin corak mulai banyak perpecahan antara Islam sesama teretan, sesama saling acuba sesama. Napa sebab? Kini kapon. Karena orang kafir ampun mempelajari sejarah-sejarah orang Islam bahwa orang Islam tak kira menang karena jumlah sesukuni, tapi menang kalaban keyakinan sekuat, persatuan sesekuat. Sehingga nabi orang kafir ini peruntuh persatuan negela cor ancor masukin kalaban organisasi masukin orang-orang munafik afitna kebara kelau afitna kedaja kelau afitna kapi ingin memecah belah orang Islam. Bandingan ni orang Islam kuat kalaban persatuan walaupun kan jumlahnya sukun tapi bi Gusti Allah balas waktu perang Uhud sembarena perang Uhud lastare orang Islam kalah peleman Gusti Kanjeng Nabi dak ka Madinah sareng para sahabat. Ketika peleman dak ka Madinah langsung datang kelak kabar bahwa Abu Sufyan kata semimpin perang waktu ngadi itu Abu Sufyan dari golongan kaum musyrikin kita masuk Islam. Abu Sufyan ngocak ayo abali boleh arah apa kelak orang kafir orang Islam minta petada sekali minta petada sekali basmi kali petada karen pelajar abali ayolah perang boleh tapi Abu Sufyan kabar kelak bareng sareng Sayyidina Muhammad napa debun Gusti Kanjeng Nabi ayo mangkat boleh perang padahal kalah
Dah lekala ki dalam kebadan saya banyak kalokan Dawun Gusti ayo jaga jak norok kecuali orang yang norok perang Uhud kala. Artinya tak boleh nambah boleh cukup orang yang norok perang Uhud kala arwah. Jadi bisa diartikan makna dawun ulama hadhihi madrasatul Muhammadiyah. Ni ke madrasah Sayyidina Muhammad. Tak mengajarkan pola banyak pengikut pah hebat, bani pola banyak pengikut pah berani bani. Tapi kapi tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Jadi kematian itu bani akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Ini ke madrasah Sayyidina Muhammad. Saya kena ketika kala selalu kala dalam kebadan loka kapi akhir mangkad de pak ser seperlu takok mula benda kafarkan. Seharusnya kan Islam selalu jumlah sekunni kala ki loka kapi. Tapi paling awal depak ada ke medan perang Sayyidina Muhammad sereng para sahabat. Saya kocak perang Humra'ul Asad kan tak sampai terjadi perang. Apa? Ring kafir takok bi Gusti Allah karena para sahabat kala ngereng perintah Kanjeng Nabi, siap mati untuk Kanjeng Nabi, ngereng sami'na wa ata'na ada Gusti Kanjeng Nabi walaupun dalam kebadan badan rokah, dalam kebadan abak lesok dan tentang di perang ki mangkat ketika ya cek sering Gusti Kanjeng Nabi karena atoran bi Gusti Kanjeng Nabi bi Gusti Allah beri kemenangan tanpa apa bahkan nih kayak beri bi Gusti Allah balasan cerita aki dalam sebagian tafsir ketika tentara kena antara kasih kocak Hamra'us Sauda kak dinto adente orang kafir untuk nyerang boleh ini ketak jadi tapi bahkan berniaga di tempat kak dinto atekan saya kena oleh hasil boh perang tak jadi oleh tunya karena atorok dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engane perang Khandaq senapa perang Khandaq mana ada jumlah nasrani mana bita kelero situng orang laban seket orang mungkin pahean wakil perang Khandaq kan bi Gusti Allah pemenang dak Gusti Kanjeng Nabi paringin angin orang kafir so kene cerita aki kayak mana orang kafir gila berngapur kapi kening angin terjadi tak alhamdulillah tak terjadi perang cuma teti perang saya sampai atau karban pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali sarang zera orang kafir seanya mah Amr bin Abduid mana beda kelero mana bapan Amr bin Abduid kan itu terkenal panglima orang kafir paling hebat bahkan dia cerita aki mun nompak jaran pada ben ngapur saking negaga no cepat demi sampai di lemah akhirnya kala Amr bin Abduid nantang ke orang Islam di mah encan se orang mun mati syahid masuk surga ya dan nak ibi kok masuk ke surga tantang benar Amr bin Abduid takut ada bangal maju karena ni kala handal Amr bin Abduid dalam perang paling mahir saya kena saya cek Sayyidina Ali bin Abi Thalib matur Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah izinin kula maju kada ya Ali hari Amr bin Abduid hari ditanding dengan kaki ngundang kita tahu apa pengalaman perang hari Amr bin Abduid ana Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah jawab sering saya abdi nangki kas Amr bin Abduid aku lah ke Ali bin Abi Thalib akhirnya izinin min Gusti Kanjeng Nabi ketika perang ditanya aki siapa kaki pak langsung mengeluarkan siiran ana alladhi sammatni ummi Haidarah dia benar Sayyidina mengeluar siiran ana alladhi sammatni ummi Haidarah engkau saya bitang ummi nya Haidarah ini keadaan singa ana alladhi sammatni ummi Haidarah akhirnya temu cak patrana Abu Talib tanda perang karena nikah Amr bin Abduid adento kancana daripada Abu Talib sepetegengan artinya kancan niaga nah saya kena tanda aja kau tak pernah ngebenaan tentang kancan tapi balas sering Sayyidina Ali kau tak mulia didinak kecuali kau lemari matiin kancan tentang bapak akhirnya perang sampai cerita waktu perang gak ada aduan rebo banyak abu tak ketela saya rasa menang
pada tak identian kapi para muslimin musyrikin pada dat siapa sih menang tak ketela karena la kisru re kana main banyak abu saya tapi akhir apa mereng suaranya Sayyidina Ali ngucap Allahu Akbar baru pas setejen orang muslim atakbir seteja menandakan bahwa si menang Sayyidina Ali. Bahkan diceritaki Amr bin Abdul Qadir teh sebab Sayyidina Ali di atas sampai ke bawah. Nika saking nika madrasah Sayyidina Muhammad tanpa takut. Tapi benih kalaban jala saya salah. Bada makin nika orang angko kan salah. Keberak kalau akan demen ulama jangan kira di dalam ayat fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Kak itu menandakan jangan kira, menandakan kita harus adik ghirah ketika agama kita istihza ban orang kafir caceh ban orang kafir kita harus bangkit untuk menandakan ketak terimaan kita benih cuma keneng paham bagi jadi harus bangkit untuk menandakan banggaan di Islam cak pajan ngitek ketika agama ayat tapi benih dengan cara pahapesuan awat tuat benih dan tapi bil hikmah wal mau'izah kibada dengan keras tapi makai keras sehingga pakun segala cara kalau misalnya kalau benapesuan acuba orang pakun salah makai dan apa pakun salah orang yang saya apesuan saya abak jubah bahkan pun sampai nyebutnya apa ni gaza Islam pe istilah keran jelas lah mate kafir Abu Lahab tak sebutnya mana sareng Al-Qur'an Tabbat yada Fir'aun benihnya mana Fir'aun itu mengajarkan apa jangan kuru mengajarkan kita becika akidana benih kau orangnya paham beki jadi jangan kuru ngereng mancar muka badana pertemuan akan juga tetap perkuatan mahabbah cinta saya kadi mesebut dekat suci Nabi la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu di nafsi au kama qala sallallahu alaihi wasallam tak sempurna menemban kapi sampai bencinta ke keteriatan akan tamban cinta ada arten mun aban takok mate ya ayo teriatan ya bantu mungkin aban takok miskin ya ayo teriatan bantu mun aban tanda bedaya ayo cak daya paham bagi makana mun tebuna mun tero ke kita ganggu cak ganggu mun tero ke kene serah kene serna maka ne serang makana dan juru sehingga pekuat persaudaraan sampai terkecoh kalaban orang keluar pekuat persaudaraan karena mulai lembak mulai awal Islam kenal benih karena benyan pengikut benih karena bat hebat pengikut tapi karena kuat persatuan bentundun dak kesyariat ada ajunan epon Gusti Allah lamun la orang kena tak tunduk ke syariat ajunan Gusti Allah persatuan mulai goyah ca Arab Islam kak dinto bakal berdiri sampai 10 tahun ke belakang agati mangke di Indonesia mulai banyak fitnah si masuk banyak fitnah saya mulai ingin menghancurkan persatuan umat muslim kenapa karena bisa dikatakan paling banyak Indonesia ini paling banyak terbesar umat Islam tapi bagaimana makle tak bersatu umat Islam yang corin kalaban masuk aki fitnah pemahaman dan seterusnya daripada ajaran-ajaran sekuler fitnah dari situ ke situ pada Islam pada fitnah dari situ jadi ngereng orang Islam kak itu harus cerdas mele setiap berita sehingga jak pakor-sakor kana sehingga ngereng perkuat persaudaraan insyaallah Islam bakun kuat di Indonesia mulai Islam mulai saling mencurigai satu sama lain situ ngecuriga ke situ tak pertaja ke situ ca Arab Islam bakal akari Indonesia ca Arab Islam bakal akari makanya mulai lambat Islam makanya ussisa hadaddin bil mahabbah agama kak dinta asas kalaban mahabbah hatta ke orang kafir kita tak oleh zalim tak oleh nyaken dan seterusnya bahkan itu buat kisah Gusti Kanjeng Nabi orang muslim sematen orang kafir dhimmi orang kafir setak perang ban orang Islam setak merangi orang Islam maka orang itu masuk ke dalam neraka sering Gusti Kanjeng Nabi artinya mengajarkan toleransi sekuat tapi dengan tetap memandang
napa hudud syariah batasan saya ampun tentu akil sareng syariat ban mantarmu ke pertemuan gak dintoh setiap pertemuan yang saya ngoleh berokana dari ajunan epon Gusti Allah saya kena sampai ke seteja petong puluh dak ke seteja apa keturunan ngoleh rahmatan ajunan epon Gusti Allah ban mantarmu ke pertemuan ketika dintoh mantarmu ke setiap ngoleh berokana para rukuruh aku santreh daripada rukuruh ban mantar masuk ke dalam surga ajunan epon Gusti Allah asareng para rukuruh asareng para ulama asareng para sahabat asareng para Sayyidina Muhammad masuk ke dalam surga tanpa hisab ejewakin dari neraka seteja keluarga seteja pada tetangga sehingga seteja masuk ke dalam surga Gusti Allah Subhanahu wa taala akhiran dari abdinah parang lebih nyuun saborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.